dimanapun Anda berada, senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di LK Indonesia Lawak Club. Indonesia Lawak Club adalah satu-satunya program diskusi lawak bergengsi tanpa arti yang membicarakan masalah sosial, politik, pribadi maupun urusan ranjang suami istri. Berisi kalangan selebriti sampai politisi, namun lebih sering diisi oleh pelawak-pelawak yang sok jadi praktisi. Tepuk tangan. Malam hari ini mereka akan mempelajari salah satu ilmu, yaitu mengenai psikologi. Karena mereka akan berusaha untuk memecahkan setiap masalah-masalah yang sudah dikirim melalui meja redaksi, yaitu melalui email. Ini teman-teman kita sudah hadir dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumi Putra. Dan di sebelah kiri saya ini dari Akademi Televisi Indonesia. Nah, sekarang kita akan mulai saja dengan email yang pertama. Email Gigi, Pak. Email Gigi ya? Email itu Gigi mengandung Florida biasanya. Oh, Florida. Pak, biasanya odol itu alot, Pak. Dari Garut. Dodol! Ya. Dodol itu. Oke, saya akan membacakan untuk masalah yang pertama. Ini email pertama dari Bapak Waluyo. Wajah lucu namun loyo. Beliau di Timika, Papua. Saya akan bacakan. Saya Waluyo, umur 25 tahun. Sudah hampir 3 tahun ini saya berhubungan dengan seorang wanita yang sangat saya cintai. Saya sayangi dan selalu bikin saya kangen. Singkat kata singkat cerita, perjalanan kita sampai pun semakin aneh rasanya. Pacar saya ini mulai bersikap seenak-enaknya sama saya. Sedikit-sedikit minta diantar jemput. Dia nggak peduli kondisi saya. Meskipun saya ini lagi capek, bayangin saja. Saya harus ngantar dia pagi-pagi buta. Cuman buat beli makanan kucing yang kehabisan. Memang dia pikir saya ini apa? Sering juga dia marah-marah kalau saya terlambat menjemputnya. Padahal saya cuman terlambat 1,5 jam. Ya iyalah itu mau. Lu juga Waluyo. Hal-hal sepele seperti angkat barang belanjaan bawaan tas pun saya juga yang melakukan. Hal ini bikin saya galau. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus tetap bertahan? Atau saya diamkan saja sampai dia mengerti? Atau saya tinggalkan dia? Opsi terakhir itu bikin saya galau. Sementara saya masih mencintainya. Mohon pencerahan dari bapak-bapak Ilka yang lucu dan baik hati. Sekarang kita akan melihat dari seorang lelaki. Mungkin yang pertama kita buka saja dengan... Karena beliau ini banyak pengalamannya, orangnya sangat bijak. Untuk itu silakan Pak Jarwo mungkin yang akan membuka beliau ini. Karena pengalaman ya. Karena kan dia kan bercinta, Pak. Bukan disuruh-suruh sama istri. Oh ini Pak, kuproy Pak, kuproy. Hah? Kuproy. Kuproy itu apa? Kuli proyek. Kuproy. Saya itu bukan kuli proyek Pak Denny, tapi kuli cinta. Kulit. Pak Jarwo, Apa? keluar! Gimana? Soalnya nggak ada komeng. Enggak. Ya nggak. Pak Jarwo dapat saham dari Ayu Ting Ting katanya. Oh iya? Katanya tua gitu katanya Pak. Dua. Gitu. Tua gitu. Pak Jarwo dari mana? Saya dari geng berkelas pernah kacau karena cinta. Wah, disingkat apa tuh? Gelas-gelas kaca. Wah. Nia dan Niati. Betul Pak Denny. Gelas-gelas kaca. Ya. Kenapa Anda ketawa? Bapak mah cocoknya gelas layangan Pak. Gelasan. Gelasan. Gelasan, gelas-gelas kaca. Dia nggak ngerti Pak Jarwo. Betul Pak Denny. Iya. Berbicara masalah galau karena cinta. Iya. Galau itu agak kasar kalau diucapkan. Ini bacaan Ini galau. bukan singkatan. Galau itu kalau bahasa romantisnya Pak Denny, lara, merundung, dan menyisakan dada. Iya. Itu galau. Galau. Bahasa romantisnya seperti itu. Makanya kalau misalnya ada di depan rumah, awas anjing saya galau. Galak. Galak Pak, galak. Itu kalau Pak. galak dia masih ini udah Iya. kalau galau tuh berarti anjing gila itu berarti. Pak Jarwo, Pak Jarwo nih dapat salam dari Ayu Ting Ting. apa katanya? Apa katanya? Tua. Tadi udah. Dapat Pak Jarwo, salam Pak juga Jarwo. dari Ayu Ting Ting kamu. Iya aku Angie. Iya. Bukan Angie lo.
Sekarang Zuhur. kita fokus ke masalah yang sebenarnya, Pak. Iya. Menurut Pak Jarwo gimana? Pak Waluyo, saya kasih nasihat kepada Anda. Mas, Seperti mohon Bukan, maaf, nggak usah. Mas, dia Ah. baru 25 tahun. 25 tahun. ya supaya lebih menghormati, Pak juga Itu boleh. belum menikah. Urusan saya bicara sama Pak Waluyo, bukan sama Anda Ya. bicara. Pak Waluyo barusan jawab. Kapan? Itu tadi BBM ke saya, tua gitu. Pak Waluyo. Oke, Mas Waluyo, sepertinya pacar Anda itu termasuk orang yang berkecenderungan untuk bertindak dengan prinsip yang menguntungkan dirinya. Prinsip Yaitu aku. mencari nikmat, menghindari sengsara, mencari suka, menghindari duka. Kata Pak Waluyo. Kata saya. Ini kan nasihat untuk si Mas Untuk Waluyo. iya, Dia iya, nggak kata- bicara, Pak Iya, Denny. betul. Iya, iya. Apa Anda lihat-lihat? Waluyo, 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 Parayo, Waluyo. Halo, Waluyo, Waluyo. Payah lo, yo. Bukan Waluyo. Enak baru ngelunjak lu ya. Babang. Kemudian semestinya hubungan itu menghasilkan energi yang positif, Iya. bukan negatif yang merugikan satu pihak, Pak Denny. Jadi, Mas Waluyo, tinggalkan wanita itu, Mas Waluyo. Putus hubungan itu dengan pacar tidak masalah, karena pacar itu hanya sebagai batu loncatan. Betul loncatan untuk? Kita bisa, misalnya batu loncatan untuk menemukan figur cewek yang lebih baik lagi. Anda itu harus punya tekad, punya prinsip. Pegang teguh ini ucapan dari saya. Putus satu, nyambung 1000. Lebih baik berputih tulang daripada badan putih karena panuan. Tuh. Ingat itu. Nggak bisa. Enak aja main nyuruh-nyuruh orang putus aja. Ini masalah harga diri. Objektif. Masalah harga diri pria. Kecuali ini kan kita tanya dulu dong, Pak Waluyonya bahagia-bahagia aja disuruh-suruh pacarnya ya kan? Loh. Bapak jangan main suruh-suruh Nah. putus. Di dunia ini ada 3 hal yang tidak bisa dibeli, Pak. Apa? Yang ketiga. Yang Ya, pertama adalah ketiga- kebahagiaan. Yang pertama ketiga dulu. duluan. Pertama dulu. Masa langsung ketiga? Tua. Ya, Bapak, jangan nyuruh-nyuruh orang seperti itu yang Ada menjalani 3 mereka. hal. 3 hal, Pak, di dunia ini yang tidak bisa dibeli. Apa itu? satu. Yang pertama kebahagiaan. Kedua, Kesehatan. ketiga. Sinyal, Pak, sinyal handphone. Sinyal nggak Jadi bisa dibeli. Bapak jangan nyuruh-nyuruh dia putus kalau dia bahagia. Ya Tapi udah. Mas Waluyo itu sedang galau curhat karena dia sering disuruh-suruh sama pacarnya. Emang sih Waluyo itu aspri apa? Asisten perintah sana sini. Saya tidak setuju sama Pak Jarwo karena menurut saya untuk usianya yang sudah banyak, dia tidak bijak dalam memberikan sebuah nasihat. Betul, setuju. Segala sesuatu kan harus tahu latar belakangnya. Apa iya memang pacarnya seperti itu atau jangan-jangan dari Iya. awal dia pacarnya sudah seperti itu, tapi karena 3 tahun berjalan cintanya si Waluyo ini yang mulai luntur. Tapi kan harus berimbang kalau orang saling mencintai itu. Nggak Ya, kita harus harus- selalu nggak berpihak seperti itu. Kita dong. harus tahu dari sudut pandang perempuannya. Misalnya, dia suruh saya bawa-bawain barang. Jangan-jangan pas awal pacaran emang pacarnya yang selalu nawarin. Udah sayang sini aku bawain. Begitu kadar cintanya mulai menurun, baru mulai ngerasa keberatan. Hello, kenapa ditawarin dari awal? Hello. Apa? Ya, Salah jadi sambung. Salah sambung, Pak. Passwordnya 2 juta rupiah. sekarang gini ya Pak Jarwo, saya ngeliat mereka kan pacaran 3 tahun. Tidak menutup kemungkinan, ini kan berarti ada sesuatu yang salah dari 3 Waluyo. tahun aja sudah disuruh-suruh gimana 10 tahun, 20 Kalau memang tahun. ternyata si Pak Waluyo itu profesi dasarnya kuli angkut, mereka bertemu ketika si Pak Waluyo itu mengangkut barang si cewek. Oh, kalau dia menjadi istri Iya. suatu saat nanti itu lebih bahaya lagi Pak Denny. Istri itu saya kasih tahu ya Cipun bahwa Cipan. Kasih tahu aja Pak Jarwi ada apa? Jarwo, Jarwi. Dia aja panggil saya Iya. Cipun. Beda istri sama smartphone Pak Denny. Bedanya apa? Kalau smartphone semakin lama itu semakin turun nilainya Pak Iya. Denny. Tapi kalau istri Istri. semakin naik nilainya.
Oh ya? Luar Baik biasa. nilai timbangannya maupun nilai belanjaannya. Laki-laki Pak, laki-laki itu seperti mobil. Seperti mobil. Seperti mobil seperti apa maksudnya? Semakin tua semakin antik, tapi ngerongrong, turun mesin, susah dinyalain. Pak, mohon maaf. Ini kalau melihat panelis seperti ini saya kasihan sebenarnya. Loh, Kenapa? Kasihan sama Waluyo. Kenapa? Dia Iya. itu butuh sesuatu yang membuat dia tidak galau. Tapi kalau melihat cara solusi yang disampaikan seperti ini, apa yang bisa didapat oleh biji ini. Waluyo? Bijak, Pak. bijak ini. Jangan mentang-mentang. Harusnya Waluyo udah tahu konsekuensinya kalau nanya kemari pasti begini Loh, urusannya. ini Nggak bukan boleh. masalah tahu konsekuensi. Karena diberi kesempatan bertanya, dia memanfaatkan ini untuk bertanya. Betul, itu. Sekecil apapun yang kita sampaikan, harusnya ada manfaatnya buat Waluyo. Loh, Ya. tapi Cak sebentar, Cak setuju dong dalam memberikan satu masukan kalau dia kan tanpa tedeng aling-aling disuruh putus. Bentar dulu, kita lihat dulu nih latar belakang perjodohannya atau pacarannya seperti kalau apa. kita ingin hasil yang lebih baik, harus tindakan terus dengan cepat. Kasih Ini- keputusan yang cepat, jangan ditunda-tunda. Ya bisa jadi disuruh bolak-balik beli makanan bentar, kucing. Tenang, Ini tenang. Waluyo keburu punya pacar baru loh. Masalahnya udah nggak Iya. ada lagi malah. Ini gini loh. Nggak, tenang aja, Waluyo lagi ngurusin rumah sakitnya. Itu Budi. Budi Waluyo itu. Pak, jadi begini Pak ya. Waluyo, ini kita tidak tahu background pacarannya seperti apa. Seperti apa? Yang jelas dia punya masalah seperti ini. Jadi kalau Pak Jarwo menyuruh dia putus, itu terlalu cepat. Ya. Kalau Cipan itu bertanya backgroundnya seperti apa, itu juga nggak Terlalu penting. lama. Karena kita tidak bisa berinteraksi dengan Waluyo. Tapi yang tepat adalah, sekarang kondisinya seperti itu bagaimana? Itu yang dibutuhkan Waluyo. Nah, mungkin Anda punya solusi buat si Mas Waluyo itu apa? Pasti. Apa? Anda Waluyo bukan sih kok marah-marah. Waluyo aja sabar nungguin. Ya saya sebagai penyambung lidahnya Mas Waluyo ini sesama Oh, wanita. susu. Sama wanita. Sama pria. Sesama pria. Mas Waluyo perkenalkan ya. Anda dari mana Saya ya? dari pasukan abadi jago dan gokil pernah rapuh karena cinta. Disingkat apa tuh? Padi Gogorancah. Padi Panjang banget. Ini dalam kondisi yang sudah seperti ini ada 5 hal yang bisa dilakukan Waluyo. Yang pertama? Yang kedua dulu Pak, Oh, minta penjelasan. yang pertama. Ini kan dia punya masalah tadi pacarnya suka mukul kan? Iya. Bukan mukul. Apa? Gimana sih pacarnya si Waluyo suka mukul lu lu dengerin radio mana sih? Biar. Nah, kasusnya beda. Kasusnya beda. Kenapa? Jadi si Waluyo pacarnya? Si sering Walu- disuruh-suruh sama Ah. Oh, pacarnya. ya itu kan lebih ringan. Itu Ringan ujungnya. dari mana bawaannya banyak, gede. Pak, ini mohon Jadi maaf. berat, bukan Mohon ringan. maaf. Saya ngalami seperti Waluyo lebih parah. Karena begitu saya nggak mau disuruh, saya dipukul. Lebih marah mana? Itu ujungnya pasti dipukul nanti Waluyo. Anda nggak Afif, tahu. Mana ada perempuan yang berani mukul Cak, Cak Iya, kan gede kamu kan banget. gede. Itu nggak mungkin. Tolong perhatikan. Pipi kiri saya itu lebih tebal daripada pipi kanan. Karena menurut survei, 92% wanita di Indonesia ini menggunakan tangan kanan, bukan kidal. Ketika wanita banyak menggunakan tangan kanan, maka kalau dia menampar orang pasti kena pipi bagian kiri. Itu kasus Anda. Kalau saya dulu disuruh nggak mau akhirnya dipukul, berarti masalah kan saya lebih berat daripada Waluyo. Iya. Dia hanya baru sampai disuruh, jadi solusinya pasti bisa dilakukan. Apa solusinya? Ya, yang kedua ya, Ya, yang kedua tadi udah. kan minta penjelasan. Oh iya, silakan. Minta penjelasan itu artinya apa? Ketika Anda disuruh atau diperintah, pastikan dulu kenapa dia menyuruh, kenapa dia memerintah. Dan itu harus ada penjelasan. Selama tidak ada penjelasan yang masuk akal, jangan dilakukan. Si pacarnya itu nyuruh bawain belanjaannya dia. Masa harus nunggu dulu ini kenapa Oh dia? iya Pak, karena ini dosisnya udah berlebihan. Kalau wajar mungkin nggak perlu penjelasan. Kan dia mengeluh karena dosisnya berlebihan. Ketika dia tidak minta penjelasan dan si cewek tidak bisa menjelaskan, berarti kan perintah untuk menyuruhnya tertunda setidak-tidaknya. Karena harus mencari penjelasan. Lama, iya lama. Loh Pak, biarpun lama tapi kan nggak cepet Pak yang penting. Iya, lama. Itu yang berarti. pertama. Yang kedua, Yang kedua menghindari. menghindari apa? Dia. Ya kalau mau disuruh kita menghindar dengan cara beralasan. Misalnya disuruh ngangkat, Ah. kita bilang, aduh maaf tanganku ketinggalan. Kan bisa.
Oh iya Bisa benar. yang masuk akal Benar, alasan benar. yang bisa Iya, diterima sehingga benar. dia tidak jadi menyuruh. Pak itu dapat pacar kagak, sengsara banget hidupnya Pak Waluyo. Lu dengerin kayak gini. Itu menghindari, artinya menghindar dengan beralasan. Ya, yang ketiga harus percaya diri. Harus percaya diri. Sebagai laki-laki tunjukkan bahwa kalau kita semakin percaya diri, pasangan semakin segan memerintah. Yang Yang keempat. keempat, kita hadapi dengan terus terang. Misalnya? Kalau kamu merasa bahwa perintahnya, menyuruhnya itu sudah berlebihan, nah, artinya kita sampaikan keberatan kita. Kalau empat-empatnya ini sudah dilakukan, baru kita lakukan yang keenam. Yang kelima. Ya tinggal mindah aja Pak, Ya naikinlah yang ke-6 ke-5 jadinya. Ya. tinggalkan dia. Baru itu. Tetapi kalau menurut saya sebenarnya, kalau kita sudah cinta, tidak ada itu yang namanya keluhan. Kalau selama dia masih mengeluh berarti dia tidak cinta. Karena cinta itu tidak pernah ada alasan, tidak apa-apa. Pak, Kalau cinta ya tapi cinta. Cinta harus saling mengerti Pak, bukan satu yang harus selalu mengerti. Cinta tuh yang paling penting adalah Laura sebenarnya. Karena tanpa itu semuanya. Ah, mentang-mentang ibunya. Mentang-mentang ibunya. Apa? Ada story rupanya. Apakah Kang Kalau Denny dengan menurut- ibu dari cinta Menurut Laura? saya, menurut filsuf Bintaro, Rupanya ada story ya. hiduplah Apa dengan mungkin cinta, Pak Denny maka ini cinta memberi akan batu bersama membuatmu dengan ibunya, hidup. cinta Kita Laura. akan kembali setelah Emang yang satu dulu ini. pernah naksir sama ibunya cinta Laura. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Moga-moga Waluyo tadi agak tercerahkan lah ya. Moga kalau kita. Nah yang kedua di sini saya mendapatkan email dari Wati. Saya sudah lama menyukai seorang lelaki, wajar. Namun saya malu untuk sekedar menyapanya ataupun negor dia duluan. Saya takut dikira ngejar banget sama cowok itu. Karena saya pikir kalau cowok itu suka kepedean kalau dikejar wanita. Apalagi kalau dia tahu kita suka banget sama dia. Saya takut kehilangan harga diri saya dan kemudian dipermainkan oleh cowok itu. Bagaimanakah caranya supaya dia bisa memperlihatkan rasa cintanya? Saya tanya sama Oki Lukman nih. Oke, saya dari keluarga cabe-cabean remaja tak punya kekasih yang disingkat kaca retak, Pak. Oh. Ya. Sebelum itu, kaca retak ini punya perkumpulan, Pak. Jadi punya klub gitu juga seperti Indonesia Lawak Club ini dan kita punya seragamnya. Jadi kalau kita pergi bareng anak-anak motor, ini seragamnya yang kita Oh, pakai. punya ya? Oh, ini Nah, jadi kita suka dipanggil retak, Pak. remaja tanpa kekasih. Retak. Betul. Tapi kenapa gambarnya speedometer? Anda harus bisa menjelaskan Karena ini dia loh. geng motor ya. Iya, karena kalau kita naik motor kita pakai yang gambarnya speedometer Gitu. gitu. Kalau kita ke Dufan pakai mukanya Pak Jarwo ditempel di jaket kita masing-masing. Kalau Ini parah banget nih cewek, Pak. Dia seperti itu, Pak. ini nih Pak Jarwo nih. Nah, saya nggak percaya dia berkata Ini seperti Ya nih. Allah, ya Dia Allah, lu ngomong. ngomong nggak apa? Gue aja yang disalahin. Ini nih si Bella Sofi nih mukanya nih. Nih, Coba tadi mukanya Bella Sofi. Kamu ngomong apa? Teganya kamu berkata seperti itu. Jadi dikemanain selama ini kita berdua? Cie, cie, bapaknya mau ngambil rapot, cie. Cie, cie. Silakan Oki. Sebelum saya ngomong masalahnya si Wati, saya mau pantun dulu nih, Pak. Boleh. Jalan-jalan ke pasar seni, pulangnya naik bis. Cakep. Aduh, cowok-cowok di sini gantengnya nggak habis-habis. Bapak-bapak, adik-adik semua ganteng-ganteng. Masalahnya Wati, Pak, memang kita sebagai perempuan itu, sebagai wanita itu kita harus punya harga diri. Setuju begitu? Jangan sampai perempuan yang menyatakan cinta, setuju? Karena Bapak tahu kan, Pak, kalau kita menyatakan cinta nanti kapan suatu hari kita bisa dipermainkan, ya enggak? Dia ngerasa paling ganteng, dia ngerasa bangga ditembak cewek. Aduh, Pak, gampang yang namanya perempuan itu sebenarnya, Pak. Perempuan itu adalah bagaikan telepon, Pak.
kalau perempuan itu suka bagaikan telepon karena suka dipegang, Oh. diajak bicara. Tapi hati-hati, kalau salah tekan tombol, wow, bisa putus Anda. Nah, itu bahaya, ya kan? Dan satu hal, mungkin saya kasih tips aja ke Wati ya. Kalau memang cowok itu belum menyatakan cinta, kamu sering aja lewat di depannya dia sambil dengan cuek dan menyanyikan lagu berikut ini. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang bilang sayang. Jangan ditunda-tunda, nanti diambil orang. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang bilang sayang. Jangan ditunda-tunda, nanti diambil orang. Asik, hei, hei. Seperti itu Wati, kamu Bu. sambil jalan sambil cuek kamu nyanyi. Kalau cinta ya bilang cinta, kalau sayang bilang sayang. Asik. Pak, ini bukan acara ulang tahun, Pak. Habis Pak, udah habis. Terima kasih cinta Wati, Pak, Wati. Ini Afgan. Wati. Lihat Afgan loh. untuk segalanya. Oh, nyanyi. Iya ini nyanyi. Kau enggak puisi, nyanyi. Orang lagi nyanyi dikomentarin. Nggak jadi deh, udah terusin Ya, lagi. Pak, maaf. Tadi korelasinya apa? Mendadak Bapak nyanyi lagu Afgan, terima kasih cinta tuh korelasinya apa? Kita itu sebagai manusia patut berterima kasih kepada cinta. Enggak korelasinya sama Wati. Ini Wah cinta parah lain. banget nih cewek, parah nih parah ngatain Bapak. Apa dia bilang? Dasar ordeng warteg gitu, ih parah banget. Parah banget nih cewek. Ih parah nih cewek. Tadi ngomong sama saya Pak. Ih bener, katanya nggak nyambung dasar ordeng warteg gitu. Parah, Pak. Ini juga Pak tadi, Pak. Ngomong apa? Katanya parah katanya, itu muka apa origami? Banyak banget lipetannya, katanya gitu. Banyak lipetannya pakai origami, Pak, katanya, Pak. Parah banget. Pak, ini parah, Pak. Parah kenapa dia? Ini diem aja padahal sudah saya suruh Pak Jarwo keluar ngomong diem aja parah. Lu yang parah berarti. Bukannya dia berdua. Nyuruh saya keluar. Enggak Pak Jarwo. Oke. Oh, Pak Jarwo, jangan Pak Jarwo. Pak Jarwo. Pak Jarwo dari sini Pak Udah Jarwo. Pak kenapa nggak keluar? Pak Jarwo, Pak. Betapa malang nasibku semenjak ditinggal ibu. Ketika umur Anda sudah tidak lagi panjang, saat Anda pulang ke rumah, tangisan itu kian kencang. Jarwo! Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Hei, stop. Ini Pak Jarwo. Ini Pak Jarwo nih kok jadi lagu Ibu Tiri orang. Beliau ini yang berjuang sampai kita sekarang bisa seperti ini. Siapa Jangan lagi nyanyi lagu Ibu Tiri kalau buat Pak Jarwo. Iya dong. Ada satu lagu romantis buat Iya. kamu. Yeah. Pas. Di bawah batu nisan ini kau tak sadarkan kasih sayang kamu begitu dalam. Sungguh tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. Inilah saat asik-asik. Hajar! Ini Udah kita semua saya udah Pak Jarwo. kok. Pak Jarwo duduk, Pak Jarwo. Ah. Karena tanpa Pak Jarwo ini kita tidak bisa menyelesaikan permasalahannya. Karena beliau ini yang banyak pengalamannya. Ya benar. Nih, jadi kalau kembali lagi ke masalah Wati Nih, tadi, jangan- bagaimana caranya supaya si cowoknya itu mengerti? Ya tunggu aja.
nanti dengan sinyal-sinyal khusus kalau memang. Nah itu sinyal-sinyal seperti apa yang harus, nggak bisa dong Karena nyanyi-nyanyi kadang di depannya. Pak, karena kadang, ya itulah perempuan kadang-kadang suka salah tangkap mungkin ya. Lelaki bisa baik sama siapapun juga. Dan kadang-kadang cowoknya juga yang terlalu tebar pesona. Padahal cuma ngasih harapan-harapan palsu. Jadi jangan sampai kita terjebak. Betul. Tunggu aja waktunya yang tepat. Karena zaman sekarang ini ada seorang lelaki yang banyak malahan di sini yang buaya berhati emas. Nah, Jadi dia tuh buaya, tetapi baik banget gitu. Tapi baiknya dia bagikan kepada yang lainnya. Tuh. Ya. Saya mau tanya sekarang sama Uus. Silakan Uus. Menurut Oke. Uus gimana nih kondisi Wati nih? Ya, Wati, ini saya Uus, saya dari ini keluarga aku lari, engkau lari, dua-duanya lari, Pak. Wah, disingkat apa? Keluarga Al-Eldul, Pak. Saya ingin mengajak buat perempuan-perempuan yang tidak berani untuk menembak cowoknya. Gimana caranya? Kita analogikan saja sebuah pertandingan basket putri, Pak. Ketika mereka sedang bermain basket, lalu penonton berteriak, tembak, tembak, tembak. Terus masa cewek nembak duluan. Skornya nggak akan ada, Pak. Nggak bakal ada pemenangnya. Semua akan kalah. lain perkara. Anak futsal diem aja, pendek. Tuh. Anak basket nih. Anak basket. Lu kalau ngomong dia masih dibilang anak futsal. Lu siapa? Sepak takraw. Us, Apa? Oki ini anak basket. Oh iya. Bisa goyang dribble kan? Wey! Gimana? Coba. Aduh, goyang deh. Aduh, goyangnya gimana sih, Pak? Aduh, goyang dribble. Aduh. Pak, saya lanjutkan ya, Pak ya? Ya, silakan. Jadi untuk para perempuan di luar sana, jika Anda tersesat dalam cinta, gunakanlah kompas. Karena di sana kalian akan tahu kalau cinta itu tidak diibaratkan, diselantkan atau ditimurkan, Pak. Tapi diutarakan, Pak. Itu. Gimana? Terus lucunya di mana itu? Itu Saya lagi nyari, Pak. Jarwo. Nyari. Lucu, Pak Jarwo. Itu kan Lucu. diibaratkan, ya, maksudnya tuh harus diungkapkan, diutarakan itu. Bapak ini nggak ngerti artinya, jangan anggap orang nggak lucu. Anda ngerti maksudnya? Saya tahu. Apa? Ya tapi memang nggak lucu sih. Iya, Pak. Maaf ya. Lanjut nih, tapi saya mah pede. Biar kurang tapi Iya. pede, Pak. Iya. Jadi gini, Pak. Kalau Iya. misalnya kita tuh jadi manusia tuh jangan terlalu banyak bersedih lah, Pak. Betul. Misalnya kita udah bisa mengungkapkan perasaan itu jangan terlalu sedih. Iya. Karena masih banyak orang yang lebih sedih daripada kita, Pak. Siapa, Contohnya Pak? komedian. Komedian. Bernama Mr. Bean, Pak. Kenapa? Sampai sekarang nggak tahu nama bapaknya siapa, Pak. Mr. Bean. Bean siapa, Pak? Coba. Lucu itu. Coba. Jangan merasa paling sedih, Pak. Karena di luar sana pasti banyak orang yang lebih sedih. Terus apa lagi? Burung gagak, Pak. Apa itu? Burung gagak kenapa? Burung gagak itu bersedih setiap harinya. Ya Allah. Karena mencari saudaranya yang hilang, Pak. Tuh, itu kan kakak. Bagus, Pak. Bagus, Pak. Hebat ya, Pak. Jadi pengen goyang dribble. Aduh, polusi mata. Saya juga pengen goyang setik. Ya. Jadi sebenarnya gini, Pak, kalau misalnya jadi perempuan tuh ya jangan terlalu jaim, nggak usah terlalu banyak gengsi gitu, Pak. Gitu, karena Jadi boleh aja wanita nembak. Tadi kata kamu katanya jangan nembak. boleh, Pak, boleh nembak, boleh enggak. Ya terserah dia sih kenapa udah mandiri gitu, maksudnya emancipation. Hello. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Aku bukan siapa-siapa untukmu. Ku cintaimu tak berarti bahwa ku harus memilikimu selamanya. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Nih, sekarang kita lanjut lagi dengan email yang ketiga. Ini email dari namanya Lerina di Jombang. Dari Mbak Lerina di Jombang. Saya mencintai seorang lelaki yang sudah punya pacar. Awalnya kami berteman baik. Sebagai teman bekerja, sering pulang bareng, makan bareng, sampai akhirnya jalan bareng, dan akhirnya pengen keluar bareng. Gimana ini?
Maksudnya Kang nggak keluar. ada Kang tulisan itu Kang, jangan Oh, kamu baca ya? Baca nggak ada. Oh, kirain saya kamu nggak baca. Maksudnya keluar bareng, jalan bareng. Jalan gitu. bareng ini keluar bareng gitu. Oh, iya. Lama-kelamaan timbullah rasa di hati kami berdua. Kami mulai sering memberikan perhatian. Awalnya semua itu menyenangkan, namun lama-kelamaan hati saya merasa tidak tenang, terutama membayangkan apabila saya berada di posisi perempuan tersebut. Di satu sisi saya kasihan dengan pacarnya, di satu sisi saya masih sangat mencintai lelaki tersebut. Dan saya nggak kuat untuk melanjutkan atau meninggalkan cinta saya terus. Mohon solusinya bagaimana? Silakan, mungkin Ronald di sini. Oke. Dia mencintai orang yang sudah punya pacar. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Siapa yang single angkat tangan? Weh, Pak Jarwo. Wah, calontong Wah, parah, Pak parah. Jarwo. Aduh. Istri nonton lo di Ini rumah. bukan masalah apa siapa yang single angkat tangan. Kalau gini Double. Bener sih. Oke, siapa yang single angkat tangan? Wah, banyak yang lebih punya, banyak yang... Coba. Us nggak punya pacar, Us. Us. Biarpun single jangan ngaku single dong. Coba yang tua angkat kaki, coba dari sini, coba. Wah, Pak Jarwo sendirian dong. Iya. Jangan, kasihan lah. Masa bodoh. Terus siapa yang suka galau? Angkat tangan. Ngaku aja nggak apa-apa. Yang suka galau siapa? Tapi harus single nggak? Iya. Oh, Enggak. ya. Iya deh. Aduh. Karena saya dari single, Wallace, anti galau. Wah, disingkat apa tuh? Swag. Wah. Saya mengajak semua bergabung dengan kesatuan saya, single Wallace anti galau, karena saya punya kendaraan operasional. Oh, Ini lihat kendaraan operasional saya. Oke, jadi siapa tadi namanya? balerina. Namanya Balerina ya? Iya, balerina. Nama samaran, Balerina. Balerina. Jadi dia ini mencintai lelaki yang sudah punya pacar. Udah aja, tetap aja kayak sekarang. Maksudnya? Tetap aja jadi yang kedua. Kenapa? Nah, sampai ada lagunya kan? Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, meskipun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Udah, jadi yang kedua aja, nggak Justru- ada beban. Bukan gak ada beban, justru dia memikirkan bagaimana perasaan pacarnya dia. Iya itu. dong, betul. Gini, saya kasih Kenapa tahu nggak ya. dikasih dulu? Dia udah pacaran aja sama orang lain, tapi dia nanti tetap pacaran sama dia. Ini Jadi kan. posisinya sama Alasan saya begini, lebih baik jadi yang kedua, daripada. tapi selalu diutamakan. Daripada jadi yang utama tapi selalu diduakan. Ya nggak dua-duanya dong, Pak. Loh, lebih baik jadi yang kedua tapi diutamakan. Bahaya nih Loh, kalau ada nggak laki-laki bahaya, kayak ini gini realistis nih. aja, Ci. Bahaya, lebih bahaya narkoba daripada itu. Ya, si cowok ini kan si cowok ini kan udah ngasih sinyal juga sama si Mbak Balerina ini yang dianggap sebagai cewek kedua. Si cowok ini udah bersifat oportunis. Ya udah balikin lagi aja oportunis. Ya nggak Lawan bisa sama dong. Ini si oportunis. balerina kirim surat ke kita kan berarti dia sudah mulai terganggu posisinya. Ya. Karena dia tidak mau melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak mau dilakukan seperti itu. Makanya ini pesan dari saya buat Mbak Balerina ya. Mencintai pacar sendiri itu harus pakai hati. Mencintai pacar orang harus hati-hati. Harus rapih, Mbak. Saya udah jadi yang kedua juga cukup, Ci. Sekarang banyak yang begitu, Ci. Mencintai itu menurut saya tidak harus memiliki. Karena Iya. ternyata yang sudah memiliki pun masih agak kurang mencintai. Justru karena mencintai tidak harus memiliki, kalau saya jadi perempuan ini, kalau memang si laki-laki itu tidak mau meninggalkan perempuannya, ya tinggalin aja, enak aja. Mana mau diduain seperti itu. Kalau dia aja bisa menduakan cinta pertamanya, ini nggak menutup kemungkinan nanti dan kedua, ketiga, keempat mau digituin. Ya resiko itu mah nggak apa-apa. Dia tahu kok apa yang dia hadapi, nggak apa-apa. Dia ini sekarang justru tidak mau menjadi selingkuhan. Dia sadar posisinya itu tidak enak. Kok Bapak malah suruh lanjutin sih, Pak? Karena dia mau jadi yang kedua, entar si laki-laki malah tambah suka. Aduh, kamu mau jadi yang kedua aja ikhlas. Akhirnya ntar bakal dipilih jadi yang pertama. Lihat. Nggak, makanya ngejar Ayo. ilmu tuh setinggi-tingginya biar jadi orang hebat, bukan jadi orang ketiga. Nah, bener. Orang tua sekolahin kita buat jadi orang yang berguna, bukan jadi orang yang ketiga. Nggak bisa gitu dong, Pak. Saya percaya sama yang namanya hukum karma. Perempuan mana sih yang pada dasarnya mau dimadu? Saya tanya, di sini ada yang mau jadi kedua, angkat tangan?
Gak ada, Pak. Gini kalau menurut saya harus tengahi ya sebenarnya. Kan posisinya Mbak Lerina itu, dia ini yang disebut dengan dilema. Dilema. Iya, dilema. Dia di sisi lain dia mencintai lelaki itu, tetapi lelaki itu sudah STNK-nya atas nama wanita lain. Ya berarti Mau kan nggak harus... dia sewa doang, misalnya gitu. Ini mah ibaratnya rental gitu ya. Ya, Ya mau kalau nggak? Pak, kalau saya baca dari apa-apa. suratnya si cewek ini, berarti kan dia minta sebuah ketegasan hubungan yang serius. Nggak bisa. Dia justru dia pengen meninggalkan, tetapi dia masih mencintai. Pak paling benar dan dia ngerasa berdosa dengan pacarnya si Nah, ya udah, cowoknya. tinggalin aja laki-laki Ya yang paling kayak benar gitu. dia pacaran dengan pacarnya, cari pacar, dia masih tetap berhubungan dengan ini. Dia kan sama posisinya Loh jadinya. kok Bapak malah ngajarin makin ngejelimet loh Pak. Jadi maksud... Laki-laki itu tidak punya ketegasan pada saat itu karena dia mencintai dua-duanya. Gimana? Ya perempuannya yang harus tegas. Nih makanya nih buat laki-laki nih ya, perempuan itu berbahaya Pak. Perempuan itu bagaikan zat adiktif Pak. Menarik dan kadang-kadang berbahaya. Makanya hati-hati terhadap wanita. Ini bener nih omongan laki-laki ini bener. Perempuan. Ini perempuan. Perempuan Pak. Bapak Saya kurang. goyang dribble nih Pak. Oh iya perempuan baru kelihatan. Ini mohon maaf, ini solusi mungkin belum tentu bermanfaat tapi bisa dicoba. Cintanya ini kan awalnya tidak sengaja. Iya. Supaya mungkin dia bisa berpikir jernih. Ya itu Cuma Pak. diganti, dia sering jalan bareng sama pacarnya cowok ini. Sering makan bareng sama pacarnya cowok ini. Biar dia Bertiga. tahu persis. Siapa Jadi- tahu tertarik sama ceweknya ini juga kan. Gitu loh, supaya tahu persis Mbak apa Lerina yang... harus mencintai pria lain lagi dulu. Coba aja untuk tinggalkan dan bertemu Tinggalkan. dengan pria lain. Siapa tahu cinta akan tumbuh di berikutnya. Karena pasti Mbak ini harus tetap move on. Biar bagaimanapun juga Betul. pria yang Tidak semudah dicintai itu nggak ketika bisa- kita tidak bersama-sama masih semudah sering ketemu. laki-laki. Semua itu Tidak semua. Tidak semua. Wah benar Pak. Apa ngomong apa katanya Pak Saya Jarwo? dikatain, anduk supir mikrolet katanya. Dia rupanya Pak. Oh, kacau nih berarti dia. Aduh. Jadi pada prinsipnya sangat sulit meninggalkan. Karena apa? Karena dia masih ketemu di kantor yang sama. Nah, berarti Pindah dari kantor. Tidak semudah ini. laki-lakinya pindah. Akhirnya laki-lakinya merusak harus hidup dipertanyakan orang. dong. Gak ada alasan kenapa harus pindah kerja. Berarti enggak lah. ketegasan laki-lakinya harus dipertanyakan. Berarti laki-lakinya juga nggak beres semuanya mau diambil. Jangan nyalain, Nah. jangan nyalain cewek. Bener banget tuh, bener banget, bener banget, bener banget semuanya. Tuh, bener semuanya bener. Nah, begini Pak Pokoknya. Denny, saya kasih jalan tengah Pak Denny. Jalan tengahnya apa Pak? Pak Denny break aja dulu kita. Oke, tinggalkan laki-laki tersebut. Berusaha kamu mencari laki-laki yang lain. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Jika kau terus menunda-nunda dan tak pernah nyatakan cinta, mau dibawa kemana? Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Masih berbicara mengenai cinta, semuanya galau karena cinta. Karena tidak ada sebuah keputusan dalam diri seseorang dan juga ketegasan. Nah, kali ini juga saya akan membacakan email yang menyatakan tidak adanya sebuah ketegasan. Ini dari Edi di Palembang. Saya Edi di Palembang, sudah 5 tahun ini saya berpacaran. Masalah keributan dan berbagai perbedaan sudah bisa diatasi. Namun yang jadi masalah ini karena pacar saya tidak berani memberikan komitmen untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dengan alasan belum siap dan masih ingin menikmati masa muda. Setiap saya tanya kapan kita menikah, dia selalu bilang ya sabar. Siapa tahu katanya Tuhan ngasih jalan buat kita nikah. Kalau kita belum menikah sekarang berarti memang belum dibuka jalannya. Nah, saya sudah sering kali minta putus, tetapi katanya dengan berbagai alasan karena dia masih mencintai, akhirnya dia mengalah lagi, dan akhirnya ya hubungannya seperti ini. Jadi ketegasan ini yang penting. Silakan, menurut calon tuh gimana? Kalau bicara masalah ketegasan, sebenarnya nggak ada hubungannya masalah ini dengan ketegasan. Iya Pak. Ya benar. Sebaik-baik hubungan ketika sebenarnya dia tidak ada tujuan. Iya Pak. Jadi kamu harus denger Edi, jangan iya-iya aja. Pak Jarwo, dapat salam nih Dari siapa? dari Edi. Oh iya? Iya, Apa kata Edi? Edi kirain fosil.
orang. Ini jangan diundang lagi dia. Pak Jarwo, Ya. dapat salam dari Us-Us. Apa katanya? Oh iya. Dia bilang Edi. Edi apa? Diundang lagi. Pak Jarwo dapat salam dari Edi. Oh iya. Iya, mau tahu nggak salamnya apa? Apa? Edi bilang tua. Pak Denny dapat salam dari Edi. Apa katanya Pak Jarwo? Diem aja. Mohon maaf Pak, ini mohon maaf. Ya, Kok saya nggak ada salam sama sekali dari siapa kek? Ya nggak nyalamin siapa Anda itu nggak ada. Salam dong. Dapat salam dari Edi. apa kata Edi katanya? Nggak tahu, saya kan bukan Edi Pak. Dapat salam dari Edi. Ya terima kasih ya. Jadi begini Pak. Pancing dong. Apa salamnya? Gitu. Oh iya. Ulang. Ya. Calon Tong. Ya Pak Jarwo. Dapat salam dari Edi. Apa salamnya? Dikira raksasa. Bisa aja gue. Lu. Lah ya gue. Ya lu. Bisa aja lu. Gitu. Lah ya gue lu. Maksudnya. Ya sama. Ya. Edi, ini saya beritahu ya bagi orang yang selama ini menjalin hubungan. Ketika dia mengatakan hubungan ini nggak ada tujuan, itu jelas sesuatu bahwa dia tidak mengerti apa yang dilakukan. Sebaik-baik tujuan dalam sebuah hubungan adalah mempertahankan hubungan itu sendiri. Ketika tujuan itu bisa dicapai, berarti dia sudah berhenti sampai di situ. Makanya tujuan yang paling baik sebuah hubungan adalah untuk menjaga hubungan itu tetap berjalan dengan baik. Makanya hati-hati dalam melakukan hubungan, memilih pasangan. Laki-laki itu harus punya cara khusus memilih pasangan perempuan. Dan begitu juga sebaliknya. Karena saya pernah mengalami hal yang lebih parah daripada Edi. Setelah SD kan saya SMP. Nah Ya. SMP saya pertama kali mengenal, ya suka dengan perempuan. Iya, lah. mulai tertarik. Ya. Saya ajak pacaran, dia bilang masih konsentrasi sekolah. Saya tunggu sampai SMA, kebetulan satu SMA sama saya juga. Saya coba pacaran lagi, dia masih nunggu nanti. Ngajakin pacaran. Ya nunggu persiapan UNAS. Saya tunggu, setelah UNAS saya tembak lagi, nunggu cari kuliah. Nungguin skripsi lulus. Nah, udah Saya lulus? tunggu lagi, Udah nungguin dia cari kerja. Ditembak lagi? Alasannya apa? Dia masih konsentrasi nungguin anak-anaknya, kan repot. Berarti dia udah kawin. Kalau udah nungguin anak-anaknya. Gimana sih? Sesuatu itu indah ketika kita bisa menjalaninya dengan baik. Meyakinkan Anda ketika Anda menikah dengan itu dan Anda bahagia. Semua itu hanya cita-cita. Iya, angan-angan. Angan-angan. Makanya hati-hati, kayak Cipan yang nggak setuju. Tadi dia bilang untuk pacaran dengan orang yang udah punya kekasih. Matematika tidak ada hubungannya dengan cinta. Jadi jangan menghitung itu hanya sebagai hitungan. Kalau nggak gini ya harus gini. Nggak bisa, Nggak bisa. Cinta itu perasaan. Betul, cinta itu perasaan, tapi kalau nggak dibarengin logika kan nanti bakal Ya, jadi nggak keblangsakan seimbang. ke depannya. Justru ketika Anda mengutamakan logika dalam cinta, Anda bisa menerima semua apa adanya. Tapi pada prinsipnya benar yang dikatakan Calon Tong. Memang kalau dengan logika hanya perasaan saja. Perasaan kita untuk ingin memiliki dia yang ada adalah nafsu nanti. Karena Coba saya tanya Pak Jarwo. Pak Jarwo punya pendapat lain? Tujuan dari Pak Edi ini untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu baik Pak Denny. Baik. Niat yang sangat luhur. Nikah itu adalah koalisi dua hati yang siap berbagi Pak Denny. Nikah itu nikmat dan berkah. Nikmat dari Tuhan karena dua hati telah dipertemukan. Berkah karena nikah menjadi pintu rezeki. Coba lagu Cinta. Cinta kesenian debus. Cinta. Ketika seorang akan menikah, maka akan dibukakan pintu rezeki kepada para pengantin.
Kami persilakan untuk duduk di pelaminan. Pak, kok para Dan untuk para pengantin tamu-tamu, Membelah. kami mohon untuk antri bersalaman kepada kedua pengantin. Tolong ibu, bapak-bapak, jenazahnya dipindahin dulu. Ini kayak pengantinan musiknya. Nggak bisa yang smooth, cool gitu loh. Pengasih. Ya Allah. Bagus Pak lagunya, Yang smooth, Pak. yang smooth. Malu, aku malu. Satu mau tanya. Apakah kamu di dalam sana tidak takut mati? Ini mau minta duit, Pak. Jajan. Pak, Ya itu tadi pementasan dari TK Kuntum Bunga. Ini saya kasih tips buat saudara Edi ya. Nah, oke. kalau misalnya sang cowok sedang berbicara, kemudian matanya tegas menatap seorang wanita, berarti dia ada keseriusan untuk menikahi wanita tersebut. Yakin? Yakin? Kalau misalnya matanya kedap-kedip gitu, kedip-kedip dia. Lobet Pak, lobet. Itu, ya aduh nggak lucu lagi dia. Misalnya gejala hidungnya itu bergerak-gerak Pak Denny, Nah, di dari saat dia hidung. berbicara, dia itu tidak serius Pak Denny. Kemudian kalau hidungnya berkeringat Pak Denny, berarti cowok itu ragu-ragu untuk menikahi dia. Bulu hidungnya misalnya terus lebih panjang, berarti dia nggak punya gunting Pak Denny. Tua. Nyari apa? Nyari apa lu, Us? Nyari lucunya tadi Pak. Lucu. Lucunya tuh di sini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi, dunia yang penuh derita bermandikan air mata. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumi Putra. Dan juga teman-teman dari ATVI, Akademi Televisi Indonesia. Kita masih membicarakan masalah cinta. Kali ini email yang terakhir yang akan saya bacakan adalah dari Eka di Cirebon. Ya, Cirebon, saya sudah menjalani hubungan selama 2,5 tahun, tapi ada saja yang bikin saya galau tiap harinya. Masalahnya yaitu pacar saya ini nggak kaya, tapi alhamdulillah dia juga nggak ganteng. Tapi entah kenapa saya masih bertahan saja dengan pacar saya ini. Pertanyaannya apa solusi terbaik untuk masalah saya ini? Ya, silakan menurut Oki gimana? Ini cowoknya misalnya udah nggak ganteng, nggak kaya, tapi dia baik nggak? Kalau Nah. songong juga mah kebangetan Pak. Karena saya relatif punya ya. pengalaman, udahlah jelek, nggak kaya, oh songong lagi ya kan? Nyebelin. Ah, Itu masa lalu udah dong. ya masa lalu, biarlah masa lalu asik-asik. Gamblang. Kalau cowoknya baik, walaupun dia nggak ganteng, walaupun dia nggak tajir, ya kita harus terima. Karena untuk apa sih hidup? Yang paling penting adalah kesetiaan, Pak. Kalau cowok tersebut setia, udahlah dijamin hidup kita pasti akan bahagia. Tapi kalau yang namanya udahlah ganteng terus kaya, kalau dia nggak setia, buat apa? Ya nggak? Sebentar Jadi, Ki, jalanin ketika aja. Anda sudah berumah tangga, kesetiaan itu menjadi nomor 2 sebenarnya. Yang nomor 1 apa, Pak? Tanggung jawab sebenarnya. Nah itulah, ini baru Pak contoh cowok zaman sekarang yang dicari-cari Aduh. cewek, yang dikejar-kejar cewek. Udah ganteng, tajir, anggota One Direction lagi. Wih, siapa nih? Nih, Wanabut. Pak Jarwo itu gantengnya tajirnya itu di tanggal 1 April tahu. Lo kok? April Mop. Bohong, ye. Kamu nggak boleh
cewek gitu sama Pak Jarwo karena anak baru. Pak Jarwo itu ganteng. Gantengnya 4 tahun sekali. Oh bisa. Ya, tahun tak bisa dong. Saya itu di Desember. Nah. Desember ceria. Ah. September. September. Menurut Ronald gimana Ronald? Menurut saya justru orang yang tidak kaya dan tidak ganteng itu harus dipacarin. Nah, Harus dipacarin karena tidak kaya dan tidak ganteng adalah aset. Harus bangga kalau seorang perempuan punya pacar yang tidak kaya dan tidak ganteng. Kenapa? Karena pasti dia punya motivasi lebih dalam hidupnya. Iya. Dia pasti akan 2 kali lebih semangat, 2 kali lebih niat dalam bekerja. Iya. Dia pasti punya 2 kali lebih niat dan 2 kali lebih giat mendapatkan kamu. Pasti orang itu punya semangat lebih karena ngerasa saya mah tidak ganteng, saya mah tidak kaya, ada aku mah apa atuh. Pak, Iya. Pak Ronald, Gitu kan, ya? mohon maaf Pak. Aku mah apa? Aduh, cuma selingkuh aja. Mau asik-asik. Pak Denny, itu lagunya Jaja Harja kan ya? Aku mah apaan tuh? Gitu. Menurut saya karena dia punya motivasi lebih dalam hidup, akhirnya dia punya standar yang sama dengan apa yang disebut kaya dan ganteng itu. Bahkan kalau dia semangat dalam berusaha mungkin lebih. Jadi ada istilah beauty and the beast. Menurut saya kalau dia tetap berusaha lebih hebat, dia akan merubah itu menjadi beauty and the best. Iya. Ya. Nah, buat yang punya pacar yang tidak kaya dan tidak ganteng ini ada sebuah pepatah dari seorang filsuf dari Bintareus. Namanya Ronalus. Ronalus. Dari Bintareus. Clamor amoris si necessaria toa. Cinta harus diteriakan, kalau perlu pakai pengeras suara. Jadi harus bangga, ini pacar saya tidak ganteng. Betul. Pacar saya tidak kaya, Iya. tapi saya cinta sama dia. Percaya sama saya, dia akan berusaha lebih hebat untuk membahagiakan kamu. Jadi si Yakin pacarnya juga sendiri memberikan motivasi Nah. untuk. Jadi si beauty itu memberikan inspirasi untuk si beast itu untuk menjadi the menjadi best. best. Iya iya itu Lebih baik betul. memang sebenarnya dia pertahankan aja cowok yang gak ganteng dan gak tajir itu. Daripada nanti dia sendiri lagi kan repot. Berenang-renang ke tepian. Kok berenang ke tepian? Apa, Pak? Berakit-rakit ke hulu. Berakit-rakit ke hulu, Berenang-renang ke tepian. Oh, masa mantannya udah ke penghulu, dia masih aja kesepian? Kan Nah. kasihan, Pak. Oh, girang deh, girang. Ya. Jadi pada prinsipnya berikanlah semangat kepada pasangan Anda dan terimalah. Yang penting tadi sudah dikatakan oleh Pak Jarwo juga, bersabarnya harus ada, bersyukurnya juga harus ada, memberikan motivasi. Saya yakin kalau sudah mulai jodoh itu tidak akan kemana-mana. Makanya Anda Betul, Pak Denny. jangan kemana-mana. Di dalam kata pasangan itu ada kata angan, Pak Denny. Angan, betul. Kalau tidak pas akan menjadi angan-angan. Angan-angan, betul sekali Pak Jarwo. Waktunya sekarang Kang Maman yang langsung berhubungan melalui Skype dengan kita. Silakan Kang Maman dengan orang-orang yang galau di sana. Cinta itu saling mengerti, bukan hanya mau dan minta dimengerti semata. Dan kata teman-teman tadi, cinta itu harus diutarakan, bukan cuma diibaratkan semata. Dan 2 orang yang bercinta berada dalam posisi yang setara, dan sebaiknya tidak mengenal kata dimadu, apalagi diadu, tetapi mesti padu. Dan cinta itu panjang sabar dan bahasa kalbu, yang tidak cuma menggunakan logika tetapi juga menggunakan perasaan. Ada rasa yang menghidupkan asa. Jika cuma mematikan asa, jika cuma membunuh harapan, maka itu bukan cinta lagi namanya, tetapi duka lara, derita, dan nestapa. Dan terakhir menurut teman-teman, bersama dalam ikatan suci lebih mendamaikan jiwa daripada sendiri dalam lilitan galau, resah, dan gelisah. Dan supaya tidak galau, lebih baik saling mendoakan daripada saling menduakan.
Terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita bisa dapatkan. Juga terima kasih kepada yang sudah mengirimkan email kepada kita semuanya. Kalau Anda tidak puas, tentu saja itu adalah harapan kami semuanya agar Anda mengirimkan email lagi kepada kami. Saksikan terus ILK setiap hari Senin sampai dengan hari Selasa jam 20.30 sampai dengan selesai. Selamat malam, sampai jumpa. So hang me now. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of the thousand stars. Place your hand on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. When my hair all about gone, memories fade, and the crowd don't remember my name, and my hand don't play the same string, same way. No, you will still love me the same. 'Cause I need Aduh. Karena saya dari single Wallace Anti Galau. Wah, disingkat apa tuh? Swag. Hah? Wah. Saya mengajak semua bergabung dengan kesatuan saya single Wallace Anti Galau karena saya punya kendaraan operasional. Oh, Ini lihat kendaraan operasional saya. Oke, jadi siapa tadi namanya? balerina. Namanya Balerina ya. Iya, balerina. Nama samaran Balerina. Balerina. Jadi dia ini mencintai lelaki yang sudah punya pacar. Udah aja, tetap aja kayak sekarang. Maksudnya? Tetap aja jadi yang kedua. Kenapa? Nah, sampai ada lagunya kan? Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, meskipun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Udah, jadi yang kedua aja. Gak ada beban. Bukan gak ada beban, justru dia memikirkan bagaimana perasaan pacarnya dia. Iya itu. dong, betul. Gini, saya kasih Kenapa tahu nggak ya. dikasih dulu? Dia udah pacaran aja sama orang lain, tapi dia nanti tetap pacaran sama dia. Ini Jadi kan. posisinya sama Alasan saya begini, lebih baik jadi yang kedua, daripada. tapi selalu diutamakan. Daripada jadi yang utama, tapi selalu diduakan. Ya nggak dua-duanya dong, Pak. Loh, lebih baik jadi yang kedua, tapi diutamakan. Bahaya nih Loh, kalau ada nggak laki-laki bahaya, kayak ini gini realistis, nih. Pak. Diundang lagi. Pak Jarwo dapat salam dari Edi. Oh iya? Iya, mau tau gak salamnya apa? Apa? Edi bilang tua. Pak Denny dapat salam dari Edi. Apa katanya Pak Jarwo? Diem aja. Mohon maaf Pak, ini mohon maaf. Ya, Kok saya nggak ada salam sama sekali dari siapa kek? Ya nggak nyalamin siapa Anda itu nggak ada. Salam dong. Dapat salam dari Edi. apa kata Edi katanya? Nggak tahu, saya kan bukan Edi Pak. Dapat salam dari Edi. Ya terima kasih ya. Jadi begini Pak. Pancing dong. Apa salamnya? Gitu. Oh iya. Ulang. Ya. Calon Tong. Ya Pak Jarwo. Dapat salam dari Edi. Apa salamnya? Dikira raksasa. Bisa aja gue. Lu. Lah ya gue. Ya lu. Bisa aja lu. Gitu. Lah ya gue lu. Maksudnya. Ya sama. Ya. Edi, ini saya beritahu ya bagi orang yang selama ini menjalin hubungan. Ketika dia mengatakan hubungan ini nggak ada tujuan, itu jelas sesuatu bahwa dia tidak mengerti apa yang dilakukan. Itu agak kasar kalau diucapkan. Ini bacaan Ini galau. bukan singkatan. Galau itu kalau bahasa romantisnya Pak Denny, lara, merundung, dan menyisakan dada. Iya. Itu galau. Galau. Bahasa romantisnya seperti itu. Makanya kalau misalnya ada di depan rumah, awas anjing saya galau. Galak Pak, galak. Itu kalau galak dia masih ini udah, Ya. kalau galau tuh berarti anjing gila itu berarti. Pak Jarwo. Pak
Pak Jarwo nih dapat salam dari Ayu Ting Ting. Apa katanya? Apa katanya? Tua. Tadi udah. Dapat salam Pak juga Jarwo. dari Ayu Ting Ting kamu. Iya, aku Angie. Bukan Angie lo. Sekarang Zuhur. kita fokus ke masalah yang sebenarnya, Pak. Iya. Menurut Pak Jarwo gimana? Pak Waluyo, saya kasih nasihat kepada Anda. Mas, Seperti mohon Bukan, maaf, nggak usah. Mas, dia Ah. baru 25 tahun. 25 tahun. ya supaya lebih menghormati, Pak juga Itu boleh. belum menikah. Urusan saya bicara sama Pak Waluyo, bukan sama Anda Ya. bicara. Pak Waluyo barusan jawab. Kapan? Itu tadi BBM ke saya, tua gitu. Pak Waluyo. Oke, Mas Waluyo, sepertinya pacar Anda itu Jangan iya-iya aja. Pak Jarwo, dapat salam nih dari siapa? dari Edi. Oh iya? Iya, Apa kata Edi? Edi kirain fosil. Orang. Ini jangan diundang lagi dia. Pak Jarwo, Ya. dapat salam dari Us-Us. Apa katanya? Oh iya. Dia bilang Edi. Edi apa? Diundang lagi. Pak Jarwo dapat salam dari Edi. Oh iya. Iya, mau tau nggak salamnya apa? Apa? Dibilang tua. Pak Denny dapat salam dari Edi. Apa katanya Pak Jarwo? Diem aja. Mohon maaf Pak, ini mohon maaf. Ya. Kok saya nggak ada salam sama sekali dari siapa kek? Ya nggak nyalamin siapa Anda itu nggak ada. Calon dong. Dapat salam dari Edi. Apa kata Edi katanya? Nggak tahu, saya kan bukan Edi Pak. Dapat salam dari Edi. Ya terima kasih ya. Jadi begini Pak. Pancing dong. Apa salamnya? Gitu. Oh iya. Ulang. Iya. Calon Tong, Ya Pak Jarwo. dapat salam dari Edi. Apa salamnya? Dikira raksasa. Bisa aja gue. Lu. Lah ya gue. Istri nonton lo di Ini rumah. bukan masalah apa siapa yang single angkat tangan. Kalau gini double. Bener sih. Oke, siapa yang single angkat tangan? Wah, banyak yang lebih punya, banyak yang... Coba. Us nggak punya pacar, Us. Us. Biarpun single jangan ngaku single dong. Coba yang tua angkat kaki. Coba dari sini. Coba. Wah Pak Jarwo sendirian dong. Iya. Jangan kasihan lah. Masa bodoh. Terus siapa yang suka galau? Angkat tangan, ngaku aja nggak apa-apa ya suka galau siapa? Tapi harus single nggak? Iya, Oh, enggak, ya. iya deh. Aduh, Aduh. karena saya dari single, Wallace, anti galau. Wah, disingkat apa tuh? Swag. Wah. Saya mengajak semua bergabung dengan kesatuan saya, single Wallace anti galau, karena saya punya kendaraan operasional. Oh, Ini lihat kendaraan operasional saya. Oke, jadi siapa tadi namanya? balerina. Namanya Balerina ya? Iya, balerina. Nama samaran, Balerina. Balerina. Jadi dia ini mencintai lelaki yang sudah punya pacar. Udah aja, tetap aja kayak sekarang. Maksudnya? Tetap aja jadi yang kedua. Kenapa? Nah, sampai ada lagunya kan? Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, meskipun kau takkan Buan. Iya, Pak. mulai tertarik. Saya Ya. ajak pacaran, dia bilang masih konsentrasi sekolah. Oh. Saya tunggu sampai SMA, kebetulan satu SMA sama saya juga. Saya coba pacaran lagi, dia masih nunggu nanti. Ngajakin pacaran. Ya nunggu persiapan UNAS. Oh. Saya tunggu, setelah UNAS saya tembak lagi, nunggu cari kuliah. Nungguin skripsi lulus. Nah, udah Saya lulus? tunggu lagi, Udah nungguin dia cari kerja. Ditembak lagi? Alasannya apa? Dia masih konsentrasi nungguin anak-anaknya, kan repot. Berarti dia udah kawin. Kalau udah nungguin anak-anaknya. Gimana sih? Sesuatu itu indah ketika kita bisa menjalaninya dengan baik. Meyakinkan Anda ketika Anda menikah dengan itu dan Anda bahagia. Semua itu hanya cita-cita, Iya, angan-angan. angan-angan. Makanya hati-hati, kayak Jipan yang nggak setuju.
Tadi dia bilang untuk pacaran dengan orang yang udah punya kekasih. Matematika tidak ada hubungannya dengan cinta. Jadi jangan menghitung itu hanya sebagai hitungan. Kalau nggak gini ya harus gini. Nggak bisa, Nggak bisa. Cinta itu perasaan. Betul, cinta itu perasaan. Tapi kalau nggak dibarengin logika kan nanti bakal Ya, jadi nggak keblangsakan seimbang. ke depannya. Justru ketika Anda mengutamakan logika dalam cinta, Anda bisa menerima semua apa adanya. Tapi pada prinsipnya benar yang dikatakan calon tong. Memang kalau dengan logika hanya perasaan saja. Perasaan kita untuk ingin memiliki dia yang ada adalah nafsu nanti. Karena Coba saya tanya Pak Jarwo. Pak Jarwo, Udah, jadi yang kedua aja. Nggak Justru- ada beban. bukan nggak ada beban, justru dia memikirkan bagaimana perasaan pacarnya dia. Iya itu. dong, betul. Gini, saya kasih Kenapa tahu nggak ya. dikasih dulu? Dia udah pacaran aja sama orang lain, tapi dia nanti tetap pacaran sama dia. Gini, Jadi Kak. posisinya sama Alasan saya begini, lebih baik jadi yang kedua, daripada tapi selalu diutamakan. Daripada jadi yang utama tapi selalu diduakan. Ya nggak dua-duanya dong, Pak. Loh, lebih baik jadi yang kedua tapi diutamakan. Bahaya nih Loh, kalau ada nggak laki-laki bahaya, kayak ini gini realistis nih. aja, Ci. Bahaya, lebih bahaya narkoba daripada itu. Ya, si cowok ini kan si cowok ini kan udah ngasih sinyal juga sama si Mbak Balerina ini yang dianggap sebagai cewek kedua. Si cowok ini udah bersifat oportunis. Ya udah balikin lagi aja oportunis. Ya nggak lawan bisa sama dong. Ini si oportunis. balerina kirim surat ke kita kan berarti dia sudah mulai terganggu posisinya. Ya. Karena dia tidak mau melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak mau dilakukan seperti itu. Makanya ini pesan dari saya buat Mbak Balerina ya. Mencintai pacar sendiri itu harus pakai hati. Mencintai pacar orang harus hati-hati. Harus rapih, Mbak. Saya udah jadi yang kedua juga cukup, Ci. Sekarang banyak yang begitu, Ci. Mencintai itu menurut saya tidak harus memiliki. Karena Iya. ternyata yang sudah memiliki pun masih agak kurang mencintai. Lah ya gue. Ya lu, bisa aja lu gitu. Lah ya gue lu. Ih, maksudnya ya sama. Ya. Edi, ini saya beritahu ya bagi orang yang selama ini menjalin hubungan. Ketika dia mengatakan hubungan ini nggak ada tujuan, itu jelas sesuatu bahwa dia tidak mengerti apa yang dilakukan. Sebaik-baik tujuan dalam sebuah hubungan adalah mempertahankan hubungan itu sendiri. Ketika tujuan itu bisa dicapai, berarti dia sudah berhenti sampai di situ. Makanya tujuan yang paling baik sebuah hubungan adalah untuk menjaga hubungan itu tetap berjalan dengan baik. Makanya hati-hati dalam melakukan hubungan, memilih pasangan. Laki-laki itu harus punya cara khusus memilih pasangan perempuan. Dan begitu juga sebaliknya. Karena saya pernah mengalami hal yang lebih parah daripada Edi. Setelah SD kan saya SMP. Nah Iya. SMP saya pertama kali mengenal, ya suka dengan perempuan. Iya, lah. mulai tertarik. Iya. Saya ajak pacaran, dia bilang masih konsentrasi sekolah. Saya tunggu sampai SMA, kebetulan satu SMA sama saya juga. Saya coba pacaran lagi, dia masih nunggu nanti. Ngajakin pacaran. Ya nunggu persiapan UNAS. Saya tunggu, setelah UNAS saya tembak lagi, nunggu cari kuliah. Nungguin skripsi. Perasaan saja, perasaan kita untuk ingin memiliki dia yang ada adalah nafsu nanti. Karena Coba saya tanya Pak Jarwo. Pak Jarwo punya pendapat lain? tujuan dari Pak Edi ini untuk melangkah ke jenjang pernikahan itu baik, Pak Denny. Baik. Niat yang sangat luhur. Nikah itu adalah koalisi dua hati yang siap berbagi, Pak Denny. Nikah itu nikmat dan berkah. Nikmat dari Tuhan karena dua hati telah dipertemukan. Berkah karena nikah menjadi pintu rezeki. Coba lagu Cinta. Cinta kesenian debus. Cinta. Ketika seorang akan menikah, maka akan dibukakan pintu rezeki kepada para pengantin. Kami persilakan untuk duduk di pelaminan Pak, kok para dan untuk para pengantin, tamu-tamu
Membelah. Kami mohon untuk antri bersalaman kepada kedua pengantin. Tolong ibu. Jika Anda tersesat dalam cinta, gunakanlah kompas. Karena di sana kalian akan tahu kalau cinta itu tidak diibaratkan, diselantatan atau ditimurkan, Pak. Tapi diutarakan, Pak. Itu. Gimana? Terus lucunya di mana itu? Itu Saya lagi nyari, Pak. Jarwo. Nyari. Lucu Pak Jarwo. Itu kan Lucu. diibaratkan, maksudnya tuh harus diungkapkan, diutarakan itu. Bapak ini nggak ngerti artinya, jangan anggap orang nggak lucu. Anda ngerti maksudnya? Saya tahu. Apa? Ya tapi memang nggak lucu sih. Iya Pak. Maaf ya. Lanjut nih, tapi saya mah pede. Biar kurang tapi Iya. pede, Pak. Iya. Jadi gini, Pak. Kalau Iya. misalnya kita tuh jadi manusia tuh jangan terlalu banyak bersedih lah, Pak. Betul. Misalnya kita udah bisa mengungkapkan perasaan itu jangan terlalu sedih. Iya. Karena masih banyak orang yang lebih sedih daripada kita, Pak. Siapa? Contohnya komedian. Komedian. Ternama, Mr. Bean, Pak. Kenapa? Sampai sekarang nggak tahu nama bapaknya siapa, Pak. Mr. Bean. Bean siapa, Pak? Coba. Lucu itu. Coba. Jangan merasa paling sedih, Pak. Karena di luar sana pasti banyak orang lebih sedih. Terus apa lagi? Burung gagak, Pak. Apa itu? Burung gagak kenapa? Burung gagak itu bersedih setiap harinya. Ya Allah. Karena mencari saudaranya yang hilang, Pak. Tuh, itu kan kakak. Bagus Pak, bagus Pak. Hebat ya Pak. Jadi pengen goyang dribble. Aduh, polusi mata. Nih, sekarang kita lanjut lagi dengan email yang ketiga. Ini email dari namanya Lerina di Jombang. Dari Mbak Lerina di Jombang. Saya mencintai seorang lelaki yang sudah punya pacar. Awalnya kami berteman baik. Sebagai teman bekerja, sering pulang bareng, makan bareng, sampai akhirnya jalan bareng, dan akhirnya pengen keluar bareng. Gimana ini? Oh, maksudnya Kang, keluar. nggak ada Kang tulisan itu Kang, jangan Oh, sebut kamu baca ya? Baca nggak ada. Oh, kirain saya kamu nggak baca. Maksudnya keluar bareng, jalan bareng. Jalan gitu. bareng ini keluar bareng gitu. Oh, iya. Lama-kelamaan timbullah rasa di hati kami berdua. Kami mulai sering memberikan perhatian. Awalnya semua itu menyenangkan, namun lama-kelamaan hati saya merasa tidak tenang, terutama membayangkan apabila saya berada di posisi perempuan tersebut. Di satu sisi saya kasihan dengan pacarnya, di satu sisi saya masih sangat mencintai lelaki tersebut. Dan saya nggak kuat untuk melanjutkan atau meninggalkan cinta saya tersebut. Mohon solusinya bagaimana? Silakan, mungkin Ronald di sini. Oke. Dia mencintai orang yang sudah punya pacar. Ya, selamat malam semuanya. Ya. Siapa yang single angkat tangan? Weh, Pak Jarwo. Wah, calontong Wah, parah, Pak parah. Jarwo. Aduh. Istri nonton lo di Ini rumah. bukan masalah apa siapa yang single angkat tangan. Kalau gini Double. Double. Bener sih. Oke, siapa yang single angkat tangan? Iya deh. Aduh. Karena saya dari single, Wallace, anti galau. Wah, disingkat apa tuh? Swag. Wah. Saya mengajak semua bergabung dengan kesatuan saya, single Wallace anti galau, karena saya punya kendaraan operasional. Oh, Ini lihat kendaraan operasional saya. Oke, jadi siapa tadi namanya? balerina. Namanya Balerina ya. Iya, balerina. Nama samaran Balerina. Balerina. Jadi dia ini mencintai lelaki yang sudah punya pacar. Udah aja, tetap aja kayak sekarang. Maksudnya? Tetap aja jadi yang kedua. Kenapa? Nah, sampai ada lagunya kan? Jadikan aku yang kedua, buatlah diriku bahagia, meskipun kau takkan pernah ku miliki selamanya. Udah, jadi yang kedua aja, nggak Justru- ada beban. Bukan gak ada beban, justru dia memikirkan bagaimana perasaan pacarnya dia. Iya itu. dong, betul. Gini, saya kasih Kenapa tahu nggak ya. dikasih dulu? Dia udah pacaran aja sama orang lain, tapi dia nanti tetap pacaran sama dia. Ini Jadi kan. posisinya sama Alasan saya begini, lebih baik jadi yang kedua, daripada tapi selalu diutamakan. Daripada jadi yang utama tapi selalu diduakan. Ya nggak dua-duanya dong, Pak. Loh, lebih baik jadi yang kedua tapi diutamakan. Bahaya nih Loh, kalau ada nggak laki-laki. bahaya. Pacar saya tidak ganteng. Betul. Pacar saya tidak kaya, Iya. tapi saya cinta sama dia.
percaya sama saya, dia akan berusaha lebih hebat untuk membahagiakan kamu. Jadi si Yakin pacarnya juga sendiri memberikan motivasi untuk, jadi si Beauty itu memberikan inspirasi untuk si Beast itu untuk menjadi the menjadi best. Iya, iya itu Lebih baik betul. memang sebenarnya dia pertahankan aja cowok yang gak ganteng dan gak tajir itu. Daripada nanti dia sendiri lagi kan repot. Berenang-renang ke tepian. Kok berenang ke tepian? Apa, Pak? Berakit-rakit ke hulu. Berakit-rakit ke hulu, Berenang-renang ke tepian. Oh, masa mantannya udah ke penghulu, dia masih aja kesepian? Kan Nah. kasihan, Pak. Oh, girang deh, girang. Ya. Jadi pada prinsipnya berikanlah semangat kepada pasangan Anda dan terimalah. Yang penting tadi sudah dikatakan oleh Pak Jarwo juga, bersabarnya harus ada, bersyukurnya juga harus ada, memberikan motivasi. Saya yakin kalau sudah mulai jodoh itu tidak akan kemana-mana. Makanya Anda Betul, Pak Denny. jangan kemana-mana. Di dalam kata pasangan itu ada kata angan, Pak. Angan, betul. Kalau tidak pas akan menjadi angan-angan. Angan-angan, betul sekali Pak Jarwo. Waktunya sekarang Kang Maman yang langsung berhubungan melalui Skype dengan kita. Silakan Kang Maman dengan orang-orang yang galau di sana. Cinta itu Lebih panjang berarti dia nggak punya gunting, Pak Denny. Tua. Nyari apa? Us? Nyari apa lu, Us? Nyari lucunya tadi, Pak. Lucu. Lucunya tuh di sini. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi, dunia yang penuh derita bermandikan air mata. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Ya, terima kasih untuk teman-teman dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharma Bumi Putra. Dan juga teman-teman dari ATVI, Akademi Televisi Indonesia. Kita masih membicarakan masalah cinta. Kali ini email yang terakhir yang akan saya bacakan adalah dari Eka di Cirebon. Ya, Cirebon, saya sudah menjalani hubungan selama 2,5 tahun, tapi ada saja yang bikin saya galau tiap harinya. Masalahnya yaitu pacar saya ini nggak kayak Ibu tiri hanya cinta kepada ayahku saja. Hei, stop! Ini pacar. Ini Pak Jarwo nih kok jadi lagu Ibu Tiri orang. Beliau ini yang berjuang sampai kita sekarang bisa seperti ini. Siapa Jangan lagi? nyanyi lagu Ibu Tiri kalau buat Pak Jarwo. Iya dong. Ada satu lagu romantis buat Iya. kamu. Yeah. Pas. Di bawah batu nisan ini kau tak sadarkan kasih sayang kamu begitu dalam. Ku tak sanggup ini terjadi karena ku sangat cinta. Inilah saat asik-asik. Hajar! Ini Udah kita semua saya udah Pak Pak Jarwo Jarwo. kok. Silakan. Pak Jarwo duduk, Pak Jarwo. Pak. Karena tanpa Pak Jarwo ini kita tidak bisa menyelesaikan permasalahannya. Karena beliau ini yang banyak pengalamannya. Ya benar. Nih, jadi kalau kembali lagi ke masalah Wati tadi, Jangan- bagaimana